历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Ternyata, ada rahasia yang tidak diketahui umum di antara mereka. Tian Linglong menghela napas. Aku rasa keluarga Yu tidak mengetahui bantuan Tuan Ketiga Yu pada awalnya. Keduanya hanya mempertahankan harga diri dan terus menderita. Selain itu, si Butayu itu juga terlalu bermulut tajam. Jika ia benar-benar kembali ke keluarga Yu, itu bisa menjadi masalah besar. Qin Yang perlahan berkata, bagaimanapun juga, hubungan antara si Butayu dan keluarga Yu saat ini memang bertahan dalam keadaan aneh seperti ini. Semua ini hanyalah cerita lama, tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Tian Linglong dan yang lainnya mengangguk, namun dalam hati, mereka merasa sangat terkejut. Keluarga Yu, keluarga dengan latar belakang yang lebih menakutkan daripada keempat sekte besar, ternyata nyaris tidak dikenal di seluruh benua Jiuyo. Benua Jiuyo yang begitu luas ini memang memiliki keberadaan yang tidak dapat mereka jangkau. Mungkin inilah alasan mengapa benua ini selalu begitu misterius sejak zaman dahulu. Tak lama kemudian, si Butayu datang bersama Yu Tianxing. Yu Tianxing menatap Qin Yang, mendengus, lalu berkata, baiklah, aku pinjamkan hal berdayu padamu. Tapi kamu tadi bilang, kamu bisa mengembalikan kekuatan hal berdayu. Bagaimana caramu melakukannya? Bagaimanapun caraku, kamu tak perlu tahu. Yang penting, kamu pinjamkan saja padaku, ujar Qin Yang ringan. Soal berapa lama dipinjam, aku pasti akan mengembalikannya sebelum pergi dari oasis dayu ini. Saat itu, hal berdayu akan kembali seperti semula. Baiklah. Yu Tianxing mengangguk, ikut aku. Yu Tianxing membawa Qin Yang pergi, dan kedua sosok itu menghilang. Saat itu, Tian Linglong dan Li Yifan menatap Tuan Ketiga Yu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka dengan jelas melihat sikap Yu Tianxing yang begitu keras sebelumnya. Apa yang sebenarnya dikatakan Tuan Ketiga Yu pada Yu Tianxing sampai membuat kepala keluarga yang keras kepala itu berubah sikap? Kenapa kalian semua menatapku? Tuan Ketiga Yu mendengus, dasar bocah-bocah. Setelah berkata demikian, Tuan Ketiga Yu tidak berbicara lagi dan hanya menunggu dengan tenang. Di sisi lain, Qin Yang mengikuti Yu Tianxing, berjalan melewati bagian dalam kediaman keluarga Yu. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Yu Tianxing tak tahan. Bagaimana mungkin Tuan Ketiga Yu memperlakukanmu seperti itu? Apa hubunganmu dengan Kaisar Jiuyo? Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan, jawab Qin Yang dengan tenang. Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya. Mendengar ini, Yu Tianxing hampir muntah darah. Kalau bukan karena Tuan Ketiga Yu, mungkin Qin Yang sudah dibunuh olehnya 3 atau 5 kali. Anak ini sungguh terlalu sombong. Setelah berjalan berputar-putar, akhirnya mereka sampai di bagian terdalam kediaman keluarga Yu dan berhenti di depan sebuah batuan buatan. Yu Tianxing menghentikan langkah, lalu mengayunkan telapak tangannya. Rangkaian segel spiritual terbentuk, membentuk sebuah formasi ilusi yang melayang di depan dadanya. Lalu formasi itu melayang dan jatuh ke atas batuan buatan itu. Suara dengungan terdengar. Batuan buatan itu memancarkan cahaya samar, dan sebuah pintu kayu muncul secara tiba-tiba. Yu Tianxing berjalan terlebih dahulu, dan keduanya masuk melalui pintu kayu itu. Sosok mereka menghilang, dan batuan buatan itu kembali seperti semula. Setelah masuk melalui pintu kayu dan melewati lorong yang panjang, keduanya akhirnya tiba di depan sebuah istana bawah tanah yang luas. Istana bawah tanah itu terbentang ke segala arah, bangunannya megah, dan aliran energi air yang kuat berputar di sekelilingnya. Di tengah istana, sebuah halberd panjang berdiri dengan megah. Aliran air berkumpul di sekitarnya membentuk naga-naga air yang terus berputar, menyebarkan aura menekan yang membuat orang sulit bernapas bahkan dari jarak ratusan meter. Ujung halberd bersinar terang, dan bila berbentuk sabit di salah satu sisinya memancarkan cahaya dingin. Gagangnya hitam gelap dan berkilauan. Halberd dayu. Sebagai senjata, halberd jauh lebih sulit dikendalikan daripada pedang atau tombak. Namun pada masa lalu, halberd dayu di tangan Kaisar Yu adalah senjata yang mampu menebar cahaya gemilang. Sayangnya, sejak Kaisar Yu gugur, halberd dayu pun ikut meredup, dan selama ribuan tahun tidak dikenal dunia. Qin Yang memandangi halberd dayu dan terdiam dalam pikirannya.
Sebuah adegan yang sudah lama tak ingin ia ingat kembali muncul di benaknya. Itu adalah pertempuran yang tiada tanding, lebih tepatnya, pertempuran panjang yang tiada bandingannya. Di seluruh Jiuyo, karena pertempuran itu, banyak tokoh kuat yang gugur. Pertempuran pembakaran iblis. Bagi generasi sekarang, nyaris tak ada yang tahu tentang itu. Hanya keluarga-keluarga kuno yang masih bisa mengingatnya. Hal berdayu adalah senjata suci yang dahulu selalu digunakan oleh Kaisar Yu. Senjata ini sudah memiliki spiritualitas. Selama bertahun-tahun, tak ada satupun keturunan keluarga Yu yang bisa mengendalikannya, ucap Yu Tianxing. Bahkan jika ada yang bisa mengendalikannya, mungkin hanya dalam hitungan tahun sebelum akhirnya mereka mati, bukan? Mendengar perkataan Qin Yang, Yu Tianxing tertegun sejenak, lalu mengangguk. Selama ini, di keluarga Yu, memang pernah ada beberapa jenius luar biasa yang penuh keangkuhan ingin mengendalikan senjata leluhur itu. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring dengan semakin seringnya hal berdayu digunakan, para jenius itu tak lagi mampu menanggungnya, satu persatu mengalami kehancuran jiwa. Hal ini menyebabkan gejolak besar dalam keluarga Yu. Hal berdayu, selama puluhan ribu tahun, bukannya membawa kehormatan, justru menimbulkan banyak luka. Aku mengerti. Qin Yang maju, memandangi cahaya dari hal berdayu. Senjata ilahi ini tidak bisa dikuasai oleh mereka yang terlalu berbakat. Menurutku, hanya si buta Yu dari keluargamu yang bisa memainkannya. Untuk yang lain, kupikir tidak mungkin bisa mengendalikan Halberd ini. Tuan Yu? Yu Tianxing menunjukkan ekspresi bingung. Qin Yang tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Ia langsung maju. Hati-hati, hal berdayu ini sangat kejam. Bagaimanapun, leluhur kami menggunakannya untuk melawan Kaisar Iblis, tentu sedikit banyak telah terkontaminasi oleh energi iblis. Aku tahu. Qin Yang terus mendekati hal berdayu langkah demi langkah. Di bawah tatapan terkejut Yu Tianxing, Qin Yang menggenggam hal berdayu, terdengar suara dengungan, dan tiba-tiba hal berdayu menghilang. Cahaya di seluruh istana bawah tanah langsung meredup. Apa? Yu Tianxing terkejut. Kemana perginya hal berdayu? Ia tidak melihat apa yang dilakukan Qin Yang. Tapi hanya dengan satu kibasan tangan, hal berdayu menghilang begitu saja? Bagaimana mungkin? Dulu, banyak jenius di keluarga Yu yang ingin menaklukkan Halberd ini. Bahkan para sesepuh keluarga Yu harus turun tangan untuk membantu menekannya agar bisa dikendalikan. Tapi Qin Yang hanya berdiri di sana, mengibaskan tangan, dan hal berdayu menyerah begitu saja? Di mana hal berdayu? Yu Tianxing masih tak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada di sini. Qin Yang menarik lengan bajunya, dan hal berdayu saat itu juga berubah menjadi sebuah tanda, yang ternyata menempel di bagian dalam lengan Qin Yang, tampak begitu nyata. Saat itu juga, Yu Tianxing benar-benar terkejut. Baiklah, aku tidak akan melanggar kesepakatan. Setelah selesai menggunakannya, aku akan mengembalikannya padamu, dan akan memberimu sebuah Halberd Yu baru milik keluarga Yu. Nantinya, semua keturunan keluarga Yu bisa menggunakan Halberd ini. Lagi pula, keluargamu sudah mendapatkan keuntungan besar. Mendengar kata-kata Qin Yang, Yu Tianxing mengangguk. Selama ada Tuan Yu sebagai penjamin, seharusnya tidak ada masalah. Aku, Yu Tianxing, berhutang padamu. Qin Yang. Melihat perkenalan diri Yu Tianxing yang begitu hikmat, Qin Yang pun mengangguk. Oh iya, gadis kecil dari keluarga Huangfu itu pasti punya maksud tertentu. Menurutku, keluarga Yu kalian jangan terlalu egois. Kalian mungkin akan bekerja sama di masa depan. Sebaiknya kalian bertemu dan menjalin hubungan, agar tidak menimbulkan masalah besar nantinya. Qin Yang tiba-tiba berkata, tanpa alasan yang jelas. Keluarga Huangfu, dalam hal latar belakang dan kekuatan, tidak kalah dengan keluarga Yu. Yu Tianxing tidak banyak bicara lagi. Kota Tianyu, di luar kota. 6 sosok berdiri diam saat itu. Si buta Yu berdiri di samping Qin Yang, menyeringai dan berkata, Paman Qin, kenapa tidak kamu suruh saja si bocah Yu Tianxing itu memanggil beberapa tetua alam transformasi dewa untuk ikut bersama kita? Cukup kamu saja. Qin Yang berkata dengan tenang, aku tidak akan bertarung, hanya akan menangkap udang pasir kecil itu. Aku butuh benda itu. Paman Qin berencana pergi ke istana Fata Morgana? Ya.
Tuan Mudayu langsung berkata, orang tua Tianyan itu sangat kolot. Meskipun istana Tianyan telah muncul, kemungkinan besar, di dalamnya tetap tidak aman. Mendengar ini, Qin Yang mengernyitkan kening sedikit. Tuan Mudayu buru-buru menambahkan, tentu saja, dengan kemampuan dan cara Paman Qin, orang tua Tianyan itu tak ada apa-apanya. Bahkan kalau masih hidup pun, tidak ada gunanya. Pasti tidak akan ada masalah. Menjilatnya tiba-tiba begini. Jian Xiaoming tak tahan untuk berkomentar. Namun saat ini, bahkan Shen Wenxuan hanya bisa tersenyum pahit. Saat melihat sikap Jenderal Changsu terhadap Qin Yang dulu, ia benar-benar ingin bersujud di hadapan Qin Yang sepanjang hari. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Tuan Mudayu ini, Changsu benar-benar bukan apa-apa. Tuan Mudayu berbicara kepada Paman Qin sambil membungkuk dan merangkapkan tangan, seolah-olah menyembah dewa atau Buddha, tingkatnya jauh di atas Jenderal Changsu. Qin Yang, benar-benar sosok yang misterius. 6 orang itu berangkat, meninggalkan kota Tianyu, dan menuju ke kedalaman oasis Dayu. Hingga kini, keempat orang lainnya masih belum tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Sepanjang perjalanan, Tuan Mudayu melayani Qin Yang dengan sangat hormat, sampai membuat Shen Wenxuan sebagai murid, merasa malu sendiri. Setelah menempuh perjalanan selama 10 hari berturut-turut, 6 sosok itu pun memasuki kedalaman oasis Dayu. Meskipun disebut oasis, wilayah ini sebenarnya adalah gurun pasir, namun penuh dengan pepohonan tinggi dan sungai-sungai yang mengalir deras, berbeda sekali dengan gurun pada umumnya. Tak ada rintangan berat sepanjang jalan. Buta tua, sudah sampai belum? Melihat hutan lebat dan aliran air yang tak berujung di depannya, Qin Yang tak tahan untuk bertanya. Sebentar lagi, Paman Qin, mohon bersabar sedikit lagi. Qin Yang tersenyum dan berkata, aku lihat, kamu memang benar-benar buta. Sudah selama ini masih belum ketemu juga. Mendengar kata-kata Qin Yang, Tuan Mudayu langsung menyeka keringat dan berkata sambil tersenyum masam, itu bukan salah saya, Tuan. Lihat saja tempat ini, setiap hari, setiap tahun, terus berubah. Saya harus mencarinya lagi. Baiklah, kalau tidak ketemu juga, akan kupreteli kulitmu. Akan ketemu, akan ketemu. Si tua buta itu langsung berlari ke depan. Sosoknya perlahan-lahan menghilang. Qin Yang melihat ke arah Li Yifan dan yang lainnya, lalu berkata, hati-hati, jangan sampai tertinggal. Di tempat ini, kalau kalian sampai berjarak 10 meter saja, bisa tersesat. Dekatkan posisi kalian. Kalau kalian sampai tersesat, bahkan aku pun belum tentu bisa menemukan kalian lagi. Mendengar ini, Jian Xiaoming langsung terkejut dan buru-buru maju, memeluk lengan Qin Yang. Kamu ngapain? Hehe. Jian Xiaoming menyeringai dan berkata, aku takut kamu gak bisa menemukan aku, kakak. Nanti kamu pasti sedih, jadi aku peluk erat-erat biar tidak hilang. Menjauh. Ketemu. Ketemu. Pada saat itu juga, Tuan Mudayu berlari kembali dengan penuh semangat dan berkata, Paman Qin, aku menemukannya. Tidak jauh di depan, pasti itu si udang pasir kecil. Ayo. Qin Yang langsung melangkah maju. Apa itu udang pasir kecil? Jian Xiaoming tak tahan untuk bertanya. Sepanjang jalan, kita dengar soal kesempatan bagus, jangan-jangan ini beneran cuma udang? Seharusnya tidak. Li Yifan juga bingung. Melihat betapa seriusnya Qin Yang dan Tuan Mudayu, mungkin itu binatang roh tingkat tinggi. Mungkinkah binatang roh tingkat 9? Sangat mungkin. Tuan Mudayu ada di alam transformasi dewa. Keempatnya saat itu sedang berdiskusi serius. Tapi saat itu juga, Qin Yang dan Tuan Mudayu, yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti saat melihat sebuah tanda di tanah. Ada sebuah lubang kecil di tanah, sebesar ibu jari. Jika dilihat lebih teliti, lubang itu sangat dalam, tak terlihat ujungnya. Ini. Melihat pemandangan itu, Tian Linglong dan yang lainnya pun tertegun. Jangan-jangan yang selama ini dicari Qin Yang benar-benar cuma seekor udang kecil? Sepertinya memang ada di bawah sini. Tuan Mudayu terengah-engah penuh semangat. Tuan Qin, cepat tangkap. Tua buta bodoh. Tua buta. Dasar buta. Saat itu juga, Qin Yang mengumpat, lihat ini apa? Dengan satu kibasan tangan, pasir dan tanah di permukaan mulai mengalir, lubang itu lenyap,
dan tanah pun kembali rata seperti semula, tak ada apa-apa yang tertinggal. Sial, aku tertipu. Tuan Yu langsung berseru. Mengandalkanmu memang tak bisa diandalkan. Qin Yang malas bicara lagi, ia menatap ke tanah dan berkata dengan hati-hati, sepertinya udang pasir kecil itu tahu, ada orang yang akan menangkapnya. Di seluruh tanah Jiuyo, bisa membuat makhluk sekecil ini sampai pura-pura buta untuk menghindari kita adalah hal yang patut dibanggakan. Tuan, jangan sombong dulu, ya? Si tua buta berkata dengan wajah masam, makhluk kecil itu tahu kita akan menangkapnya. Kalau sudah bersiap, aku khawatir kita tidak akan bisa menangkapnya. Siapa bilang? Qin Yang berkata perlahan, kamu memang tidak bisa, tapi Kaisar Yu lebih bisa diandalkan. Mana bisa aku dibandingkan dengan paman? Tuan Muda Yu bergumam kecil, tapi segera diam saat melihat tatapan Qin Yang yang tajam. Udang pasir kecil, kamu memaksaku. Qin Yang tiba-tiba menaikkan suara, awalnya aku ingin kamu membantuku dengan sukarela, tapi sekarang kamu malah bersembunyi dariku, jadi jangan salahkan aku, kalau bertindak keras. Seruan Qin Yang membuat Tian Linglong dan yang lain makin bingung. Baru saja mereka mencari dengan sangat hati-hati agar tak mengganggu, tapi sekarang malah berteriak keras-keras. Apa udang pasir itu tidak kabur lebih jauh? Baiklah, kamu masih belum juga keluar? Qin Yang mengangguk saat itu dan berkata, jangan kira aku tidak tahu kamu ada di sini. Karena kamu tidak mau keluar, ya sudah. Tadinya aku ingin berbuat baik, tapi sepertinya aku terlalu lemah. Kalau kamu tidak keluar, aku akan bertindak. Wung. Tiba-tiba, terdengar suara dengungan. Hal berdayu tiba-tiba muncul di tangan Qin Yang saat itu juga. Sudah puluhan ribu tahun berlalu, aku tidak tahu apakah hal berdayu ini masih sekuat itu. Biar aku coba dulu. Qin Yang masih tampak seperti berbicara pada dirinya sendiri, lalu berkata, begini saja, mari kita fokus pada saat ini dan mengubah gurun ini menjadi rawa. Menurutku, itu ide yang bagus. Ah. Begitu Qin Yang menancapkan hal berdayu ke dalam pasir, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang nyaris gila. Jangan. Aku keluar, tidak bisakah aku keluar sekarang? Begitu hal berdayu muncul, suara histeris itu terdengar, dan di antara suara itu, muncul suara tipis. Suara itu terdengar seperti suara bebek yang kerongkongannya dicekik, hanya tersisa satu napas, sangat aneh. Apa? Saat itu juga, Tian Linglong tiba-tiba menjerit dan menunjuk ke arah Jian Xiaoming. Apa-apaan sih? Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Jian Xiaoming menepuk dadanya, agak kesal. Lihat kepalamu, ujar Tian Linglong sambil menutup mulutnya. Kepalaku? Bagaimana aku bisa melihat kepalaku sendiri? Jian Xiaoming memandang Tian Linglong dengan heran. Bukan begitu, di kepalamu, ada udang. Udang? Jian Xiaoming buru-buru mengeluarkan cermin, dan melihat dalam pantulan cermin itu, di kepalanya memang ada seekor udang berwarna keemasan, seperti udang kecil yang mengenakan baju zirah emas, sebesar ibu jari. Jian Xiaoming menjerit dan segera menepuk-nepuk kepalanya. Namun ketika ditepuk, tidak ada apapun di sana. Kemana udangnya? Saat itu, si udang pasir kecil tiba-tiba muncul di kepala Li Yifan. Kedua capit udangnya menyilang di dada, menatap Qin Yang dan Tuan Muda Yu. Aku lihat kalian merasa bosan, makanya mau mengajak kalian keluar jalan-jalan, kata Qin Yang santai. Bagaimana? Mau ikut keluar bersamaku? Sambil berkata begitu, Qin Yang mengangkat hal berdayu di tangannya. Tidak. Kaisar Yu sudah mati, aku seharusnya bisa hidup tenang. Kenapa kalian masih menggangguku? Ujar si udang pasir kecil dengan suara sebal, aku suka tempat ini. Tolonglah, bisakah kalian pergi? Saat itu juga, Li Yifan, Tian Linglong, Jian Xiaoming, dan Shen Wenxuan semua merinding melihat udang kecil itu, yang bisa berbicara. Udang yang tampak biasa, tak ada yang spesial selain cangkang keemasannya, kini berdiri di kepala Shen Wenxuan, ngobrol dengan Qin Yang dan Tuan Muda Yu seperti seorang paman. Seekor udang bisa bicara? Jenis binatang roh apa ini? Bukan, ini bukan binatang roh. Bahkan binatang roh tingkat 9 pun tak bisa berbicara bahasa manusia. Apa sebenarnya udang pasir kecil ini? Terserah kamu mau ikut atau tidak.
Qin Yang berkata sambil memegang hal berdayu. Yang jelas, aku sudah bilang. Kalau kamu tidak ikut, aku akan mengubah oasis dayu ini menjadi rawa dayu. Dan kamu tidak akan punya tempat bersembunyi di seluruh benua Jiuyo. Pada saat itu, aku yakin, para monster tua di alam transformasi dewa, pasti akan berebut menangkapmu untuk dibuat sate udang panggang. Qin Yang berkata pelan, lihat dirimu, hidup di oasis dayu ini membosankan kan? Kenapa tidak ikut aku jalan-jalan? Puih. Udang kecil itu meludah dan berkata jengkel, kakak besar, kumohon padamu, biarkan aku hidup tenang. Kamu ini kenapa sih? Kenapa arwahmu gentayangan terus? Dalam pertempuran membakar iblis, Kaisar Yu sudah mati. Aku akhirnya bisa tenang. Kenapa sekarang, kamu mau menarik aku keluar lagi? Masalah ini bukan urusanmu, ujar Qin Yang sambil melambaikan tangannya. Sudah, jangan banyak bicara. Iya, Tuan Udang, sebaiknya kamu ikut Paman Qin saja, kata Tuan Muda Yu sambil tersenyum. Pergi sana, Yu ketiga, ini pasti gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin keluarga Yu rela meminjamkan hal berdayu padanya? Tuan Muda Yu langsung mengangkat tangan, jangan salahkan aku. Meski aku tidak muncul, memangnya keluarga Yu bisa menolak Paman Qin? Lagi pula, selama Paman Qin hadir, mana mungkin aku berani tinggal? Pergi sana. Udang kecil malas bicara dengan Yu ketiga, lalu memandang Qin Yang, dan mengalihkan pandangannya ke Shen Wenxuan dan yang lainnya. Qiqiao Tongxin Shou, bibit bagus untuk alkimia. Anak ini keturunan dari Gunung Jianyin kan? Anak ini, sepertinya tidak ada yang istimewa. Gadis ini punya hati yang cermat, tidak buruk. Udang pasir kecil itu menilai satu persatu, lalu akhirnya menatap Qin Yang dan berkata, Tuan Qin, sepertinya, orang-orang yang kamu pilih kali ini, tidak begitu bagus. Itu bukan urusanmu. Qin Yang berkata pelan. Baiklah, ikut aku. Aku ikut, kamu bahkan meminjam hal berdayu. Kalau aku tidak ikut, nanti aku dibakar jadi udang panggang. Qin Yang tidak banyak bicara lagi, menoleh ke Yu ketiga dan berkata, bahwa mereka menunggu di luar, aku dan udang pasir kecil ini akan masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Yu ketiga langsung berkata, biar aku ikut, siapa tahu kalau ada apa-apa. Tidak perlu, aku hanya mau melihat-lihat, belum tentu akan melakukan apa-apa. Begitu Qin Yang selesai bicara, ia melambaikan tangannya, dan udang pasir kecil itu langsung melompat ke pundaknya. Ia tidak berani meloncat ke kepala Qin Yang, takut benar-benar jadi udang bakar. Dua sosok itu, perlahan berjalan dan menghilang ke semak-semak hijau. Li Yifan, Shen Wenxuan, Jian Xiaoming, dan Tian Linglong masih belum bisa mencerna semua kejadian barusan. Apa yang sebenarnya terjadi? Seekor udang berbicara dan menyebut dirinya Udang Zun? Ini benar-benar keajaiban dunia. Tuan Yu ketiga, kakakku itu mau kemana? Anak kecil jangan banyak tanya. Kata Yu ketiga sambil memimpin mereka keluar. Tuan Yu, bagaimana Anda bisa kenal kakakku? Jian Xiaoming kembali bertanya, kakakku itu kan dari Kekaisaran Beiming. Bagaimana Anda bisa mengenalnya padahal Anda ada di sini? Anak muda, cuma itu yang ingin kamu tahu? Yu ketiga menatap Jian Xiaoming dan tersenyum. Kalau kamu tahu, mungkin kau makan ketakutan setengah mati. Masih mau tahu? Mau. Saat itu juga, Tian Linglong menyela, ketua Qin itu tahu langit dan bumi, bahkan tahu peristiwa ribuan tahun lalu. Benar-benar aneh. Mendengar kata-kata Tian Linglong, Yu ketiga tertawa dan berkata, pantas saja kamu punya hati yang cermat, memang pintar. Tapi pintar saja tidak cukup. Tuan Qin itu, jangan dipikirkan. Mau bilang dia reinkarnasi Kaisar Jiuyo, atau tubuhnya dirasuki orang lain, terserahlah. Intinya, jangan tebak-tebak, kalian tak akan pernah bisa menebaknya. Yu ketiga berkata sambil tersenyum, tapi aku sarankan, ingat baik-baik, sejak Paman Qin mengizinkan kalian tinggal di sisinya, itu adalah berkah yang tak bisa didapat dalam 10 kehidupan. Kalian harus menghargainya. Kalau suatu hari nanti kalian bisa benar-benar mengikuti dia sampai akhir, kalian pasti akan tahu siapa dia sebenarnya. Tuan Muda Yu menggumam, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi. Semakin Tuan Muda Yu berkata seperti itu, semakin Li Yifan merasa takjub dalam hati mereka. Namun,
kini mereka semua mengerti bahwa Qin yang sekarang jelas sangat berbeda dari Qin yang dulu. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi pada Qin maka harus mengikuti Qin sampai akhir. Shen Wenxuan juga tengah menghela napas dalam hati. Sementara itu, Jian Xiaoming bahkan lebih bersemangat saat ini. Kemunculan Qin secara tiba-tiba telah mengubah hidupnya. Saat ini, keempat orang itu, semua terdiam, mengikuti Tuan Muda Yu keluar dari gurun. Namun pada saat yang sama, di sisi lain, udang pasir kecil berdiri di atas bahu Qin seolah-olah sedang menginjak bahu seorang raksasa, dengan gaya luar biasa. Ceka-ceka, tadi, aku tidak sempat bertanya dengan jelas, sekarang waktunya aku bertanya baik-baik. Udang pasir kecil tertawa dan berkata, Yang Mulia Kaisar, kenapa kamu jadi seperti ini? Penampilanmu sekarang memang tampan, tapi tidak segarang dulu. Ada sesuatu yang terjadi, dan aku telah kembali. Qin berkata dengan pelan. Namun, untung saja aku kembali. Kalau tidak, cucu muridku mungkin sudah mati tanpa sepengetahuanku. Oh, Ming Yuan yang mati? Atau si lapis lazuli itu? Ming Yuan. Udang pasir kecil berdecak kagum dan berkata, di atas Jiuyo, hanya ada beberapa monster tua yang bisa membunuh Ming Yuan. Setahuku, beberapa dari mereka sudah mati, dan sisanya meski masih hidup sampai sekarang. Nama besarmu dan nama Venerable Qin Yun pasti membuat mereka gentar, jadi seharusnya mereka tak berani bertindak. Aneh sekali. Mungkin bukan orang dari Jiuyo. Hah? Jangan-jangan dari benua lain? Atau dari benua Changlan? Aku belum tahu, gumam Qin. Tapi cepat atau lambat, aku pasti akan tahu. Udang pasir kecil menyeringai. Tampaknya sang kaisar sedang marah. Di dunia ini, ternyata masih ada hal yang tidak kamu ketahui. Hehe. Kata udang pasir kecil sambil tertawa kecil. Ada terlalu banyak hal yang tidak ku ketahui. Udang pasir kecil melanjutkan, Hei, Yang Mulia Kaisar, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Lihat dirimu sekarang, kamu masih di tingkat bela diri bumi, agak lemah. Membalas dendam atas kematian cucu muridmu, akan jadi lebih sulit. Bagaimana kalau kamu serahkan padaku, orang tua dari lembah langit selatan dan ibu kota kekaisaran Beiming, aku akan bantu kamu mencari musuhmu dan membalas dendam. Tenang saja, aku akan membunuh semuanya tanpa pandang bulu, termasuk 9 generasinya. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini keluar, mata Qin tiba-tiba menjadi dingin. Jarinya langsung menunjuk, dan tubuh udang pasir kecil langsung kaku. Qin menggenggam hal berdayu, melempar udang pasir kecil ke tanah, dan menikamnya dengan satu tusukan. Udang pasir kecil langsung menjerit, ampun, Yang Mulia. Aku salah. Aku salah. Setelah menusuknya ratusan kali, Qin baru berhenti, mengangkat udang pasir kecil dan berkata sambil tersenyum, perlengkapan lama itu sangat berguna bagiku. Aku menaruhnya di ibu kota kekaisaran Beiming, untuk berjaga-jaga dari monster tua sepertimu, yang menyimpan niat jahat. Kali ini, aku harus traktir si Butayu makan lobster. Tak berani, tak berani. Saat itu juga, udang pasir kecil meringkuk ketakutan dan buru-buru berkata, aku cuma bercanda, jangan marah, Yang Mulia. Bagaimana kalau begini, apapun yang kamu suruh aku lakukan nanti, aku akan lakukan. Bagaimana? Aku suruh kamu jadi kentut. Qin melempar udang pasir kecil ke bahunya dan tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan-lahan, udang pasir kecil tertawa dan berkata, berdiri di atas bahu raksasa memang nyaman. Bagus, mulai sekarang kamu ikut denganku. Hei, Yang Mulia, jangan begini dong. Sudah disepakati, aku ikut kamu pergi, tapi aku juga masih ingin kembali. Di seluruh benua ini, hanya oasis Dayu yang cocok untukku. Oh? Qin tersenyum dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau segel penahan iblis itu rusak? Begitu mendengar kata-kata, segel penahan iblis, tubuh emas udang pasir kecil langsung berubah jadi hitam pekat. Jangan bercanda. Udang pasir kecil panik dan segera berkata, segel itu, kamu yang membuat sendiri, mana mungkin bisa rusak? Belum tentu. Qin melanjutkan, tapi aku belum yakin akan hal itu. Karena itu, kamu ikut aku untuk melihatnya. Udang pasir kecil terpana dan berkata,
Siapa sih kamu sebenarnya? Kamu ini orang paling luar biasa di langit dan bumi, di 9 langit dan 10 bumi, di alam semesta prasejarah, di seluruh jagat raya kan. Qin Yang menjawab pelan, kamu tetap harus ikut aku. Kamu sudah tinggal di oasis Dayu ini lebih dari 10.000 tahun, dan setiap perubahan pada tanaman, pepohonan, dan pasir di sini pasti tak lepas dari pengamatanmu. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Yang mulia, bagaimana kalau begini saja? Udang pasir kecil tiba-tiba berkata dengan wajah memelas, aku tahu kamu punya mata tajam dan tangan sakti. Aku tahu aku salah tadi, tapi kamu jangan membiarkan aku mati. Kamu sendiri sudah pernah ke bawah tanah waktu itu, dan kamu tahu apa yang ada di sana. Kamu mengorbankan banyak hal untuk membangun segel itu. Kalau sekarang rusak dan kita ke sana, bukankah itu sama saja mencari mati? Banyak omong. Memangnya aku mau membiarkan kamu mati? Qin Yang tetap berjalan sambil bicara. Udang pasir kecil gelisah seperti semut di atas wajan panas, dan terus mengoceh. Yang mulia, pikirkanlah, dulu kamu sudah mengorbankan banyak hal, bahkan nyawa, demi menyegel makhluk-makhluk di bawah tanah itu. Dan kamu juga tahu, makhluk-makhluk itu pasti tidak akan tinggal diam. Begitu ada kesempatan, mereka pasti akan mencoba menembus segel lagi, dan muncul ke permukaan untuk membawa bencana bagi daratan ini. Kaisar Yu saja tewas waktu itu, dan hanya karena kamu yang turun tangan, bencana itu bisa diatasi. Tapi sekarang, kamu bukan orang yang sama lagi seperti dulu. Banyak bacot. Qin Yang melirik udang pasir kecil dan berkata, kalau kamu masih banyak omong, ku tarik capitmu. Percaya tidak? Begitu Qin Yang selesai bicara, udang pasir kecil langsung menutup kedua capitnya dan diam 1000 bahasa. Dua sosok itu terus berjalan menuju kedalaman, dan semakin dalam mereka masuk, Qin Yang semakin mendekat ke dasar tanah. Di lautan pasir itu tak ada pohon yang tumbuh, hanya pasir kuning yang tak berujung. Semakin jauh ke dalam, tanahnya semakin amblas, seolah masuk ke pusat sebuah cekungan. Sampai Qin Yang menatap ke depan dengan tatapan dingin di matanya. Saat ini, Qin Yang sedang berdiri di tengah gurun, tepatnya di bagian terdalam gurun, yang sejauh mata memandang tak terlihat ujungnya. Dan dengan kedatangan Qin Yang, suhu panas di gurun mulai meningkat secara perlahan. Hawa panas yang menyengat naik ke udara, membuat orang merasa seolah tubuh mereka akan terbakar. Udang pasir kecil memandang ke depan dan mengecilkan lehernya pada saat itu. Tempat ini, kalau bukan karena ikut tuannya, ia tidak akan mendekat, karena hanya akan mencari mati. Tuanku, tempat segel pengurung iblis ada di depan. Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sana? Tanya udang pasir kecil dengan suara gemetar. Pergi? Qin Yang menjawab tenang, dulu, aku mampu menyegel iblis-iblis itu di bawah tanah, dan sekarang pun aku bisa memastikan mereka tetap tidak melihat cahaya matahari. Selain itu, makhluk-makhluk ini selalu berusaha naik ke permukaan dan melakukan berbagai cara. Pasti ada alasan penting. Dulu aku belum sempat memahaminya, tapi di kehidupan ini, aku harus mengetahuinya. Kalau begitu ayo, seru udang pasir kecil tiba-tiba, hari ini, aku akan menemani tuanku untuk mencari jawabannya. Itu baru ucapan yang pantas dari seorang manusia, jawab Qin Yang. Ia melangkah maju perlahan, sambil menggenggam halberd Dayu di tangannya. Saat itu, halberd tersebut sedikit berkilauan, seolah memberikan sinyal kewaspadaan. Langit dan bumi bersinar, matahari dan bulan menjadi gudang, langit bundar dan bumi datar, 100 sungai kembali ke matahari. Pada saat itu, Qin Yang menusukkan halberdnya ke tanah, melantunkan mantra pelan-pelan dengan ekspresi yang sangat serius. Adegan ini membuat udang pasir kecil ikut terpengaruh dan memilih diam, takut mengganggu konsentrasi Qin Yang. Retak. Dengan kata-kata Qin Yang, tanah tiba-tiba terbelah, suara gemuruh terdengar bersahut-sahutan, pasir mengalir deras, dan sosok Qin Yang serta udang pasir kecil perlahan menghilang di antara lautan pasir yang mengalir. Boom! Tiba-tiba, terdengar gelegar petir, disertai kilat hitam pekat yang menyambar tiba-tiba. Dua sosok muncul di dunia yang gelap gulita. Dunia gelap ini tak memiliki ujung yang bisa dilihat, dan dipenuhi gelombang energi spiritual yang kuat. Itu adalah energi iblis. Sekali tarik napas saja, bisa membuat hati terasa mendidih, tubuh jadi tak tenang, dan orang jadi ingin kehilangan kendali. Di sekeliling, terdapat pegunungan yang membentang ribuan mil,
dan pada puncak-puncaknya terdapat rantai besi setebal lebih dari 10 meter yang berbunyi gemerincing, membelit gunung, satu demi satu. Petir yang turun dari kehampaan langit menghantam rantai-rantai itu, menghasilkan ledakan yang memekakan telinga. Ini tempatnya. Qin Yang menatap sekeliling dan mengangguk. Aduh, beneran? Melihat pemandangan di depan mata, udang pasir kecil pun berseru takjub, "Tuanku, ini sungguh hasil buatan Anda dulu? Kalau bukan aku, siapa lagi menurutmu?" Qin Yang tersenyum dan berkata, "Tempat ini digunakan untuk menyegel para iblis. Mereka hidup di kedalaman tanah sepanjang tahun, dan hal yang paling mereka takuti adalah petir dan kilat. Di kalangan iblis, ada ratusan kaisar iblis, bahkan beberapa di antaranya adalah kaisar iblis sejati. Kalau bukan begitu, bagaimana mungkin bisa disegel?" Mendengar ini, udang pasir kecil merasa sangat terkejut dalam hati. Teknik penyegelan ini benar-benar keterampilan yang luar biasa. TSK, meskipun aku tak sempat menyaksikan bagaimana Anda membuat segel pengurung iblis dulu, tuanku, tapi, melihat keadaannya setelah puluhan ribu tahun, aku yakin, dulu Anda pasti menguasai Jiwyo sepenuhnya. Gagah sekali. Membuat para kaisar iblis lari ketakutan hanya mendengar nama Anda, seperti tikus melihat kucing. Pesona Anda benar-benar membuat. Diam. Qin Yang menyela dengan datar, "Kalau kamu masih banyak omong, dan mati nanti, jangan salahkan aku." Qin Yang tak lagi menggubris udang pasir kecil itu dan kembali menatap ke depan. Dengan hal berdayu di tangannya, meski Qin Yang hanya berada di tingkat 7 alam bela diri bumi, petir-petir itu tak bisa melukainya sama sekali. Hal berdayu adalah senjata spiritual tingkat 9, pernah digunakan oleh Kaisar Yu, dan mengandung kekuatan sang kaisar. Makhluk jahat biasa, takkan mampu mendekatinya. Di antara pegunungan bawah tanah itu, dua sosok terus bergerak maju. Tiba-tiba, Qin Yang berhenti melangkah. "Ada apa, tuanku?" "Aku tak menyangka segelnya rusak sampai sejauh ini." "Hah? Segelnya rusak?" Udang kecil menoleh ke sekeliling, mengecilkan lehernya, dan mengangkat sepasang capitnya. "Tidak benar-benar rusak." Qin Yang menatap ke depan dan berkata datar, "Hanya beberapa bagian rusak. Sepertinya ada sesuatu yang berhasil keluar." Dengan hal berdayu di tangan, keduanya terus melanjutkan perjalanan. Setelah berputar melewati sebuah pegunungan, pemandangan terbuka terbentang di depan. Dan di area terbuka itu, terlihat barisan ratusan sosok berdiri diam dalam formasi yang rapi. Jika diperhatikan lebih saksama, makhluk-makhluk itu berbentuk menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka dipenuhi garis-garis ungu, kulit mereka kasar, dan di punggung mereka tumbuh sepasang sayap berwarna ungu. Sayap tersebut menyatu dengan daging dan tulang. Mata mereka bahkan memancarkan cahaya ungu yang sangat menyeramkan. "Ya Tuhan, itu iblis sayap ungu." Udang pasir kecil berteriak kaget. Teriakan itu mengejutkan ratusan iblis tersebut. Mereka mulai bersuara pelan, dan ketika melihat Qin Yang, tawa menyeramkan terdengar, dipenuhi aura pembunuhan yang mengerikan. "Tuan, mereka bicara apa?" Mereka bilang, "Udangnya terlihat enak. Kalau direbus atau dibumbui kecap, lebih mantap," katanya. "Hah?" Si udang kecil mendengus marah. "Kalau berani main-main dengan venerable udang ini, kalian akan mati," serunya dengan penuh amarah, namun ia tetap diam di bahu Qin Yang, tak berani bergerak. Mereka tidak bisa diajak bicara. Tampaknya iblis sayap ungu ini belum mencapai tingkat jenderal iblis. Qin Yang berkata perlahan, "Biar aku saja yang mengurusnya. Kebetulan aku cukup mahir menggunakan hal berdayu." "Baik, baik. Hamba takkan merebut perhatian Anda, tuanku." Udang pasir kecil pun menyeringai, mundur cepat dan menempel di tebing, berjaga dari kejauhan. Bagi para pemuda di benua Jiwyo, ras iblis merupakan sesuatu yang asing. Namun 10.000 tahun yang lalu, istilah kaum iblis membuat semua orang bergidik ngeri. Tak ada yang tahu dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka muncul. Mereka tiba-tiba saja muncul di berbagai wilayah benua Jiwyo, seolah bangkit dari dalam tanah, dan langsung memulai pembantaian. Seakan-akan, tujuan mereka adalah memusnahkan seluruh umat manusia di benua Jiwyo. Alasan mereka disebut iblis adalah karena pembunuhan mereka yang tiada henti. Iblis sayap ungu adalah salah satu jenis iblis, memiliki sayap ungu di punggung, dan begitu dewasa,
mereka bisa terbang dengan kecepatan luar biasa. Qin Yang lebih suka menyebut mereka kelelawar ungu. Tempat ini seharusnya berada di bawah perlindungan segel pengurung iblis yang ia tinggalkan. Namun kini, kemunculan kaum iblis sayap ungu merupakan pertanda yang sangat buruk. Mungkin, setelah puluhan ribu tahun dalam keheningan, para iblis itu mulai merencanakan sesuatu lagi. Puluhan ribu tahun yang lalu, ras iblis muncul entah dari mana, dan benua Jiuyo bisa dikatakan mengalami bencana besar, di mana tak terhitung para ahli yang gugur. Pada akhirnya, satu-satunya hasil yang dicapai adalah menyegel ras iblis di bawah tanah, agar mereka tidak bisa keluar. Namun sekarang, para iblis muncul kembali, dan seluruh benua Jiuyo sudah tidak seperti dulu lagi. Ini mungkin bukan kabar baik. Di dalam ras iblis, terdapat tingkatan yang jelas. Iblis tertinggi disebut Kaisar Iblis, yang memimpin garis keturunan. Di bawah Kaisar Iblis, terdapat Raja Iblis, Panglima Iblis, dan Jenderal Iblis. Para iblis ini bukan makhluk tanpa kecerdasan. Mereka yang bisa mencapai tingkat Jenderal Iblis, paling tidak berada di tingkat Tianwu. Jenderal Iblis yang berada di tingkat Tianwu bisa belajar dan berbicara dalam bahasa manusia. Tim yang terdiri dari ratusan sosok itu tidak berbicara dalam bahasa manusia. Jelas bahwa mereka bukan dipimpin oleh Jenderal Iblis tingkat Tianwu. Dengan hal berdayu di tangan, Qin Yang langsung menyerbu. Melihat Qin Yang tiba-tiba menyerang, para prajurit iblis bersayap ungu menjadi marah, berteriak satu persatu, lalu menyerbu ke arah Qin Yang. Kini, meskipun Qin Yang hanya berada di tingkat ketujuh dari ranah marsyal bumi, dengan hal berdayu di tangannya, tak ada seorang pun yang bisa menandinginya di bawah tingkat Tianwu. Dan jumlah yang besar, jelas bukan masalah baginya. Satu demi satu, prajurit iblis mati dibunuh di bawah hal berdayu. Ketika Qin Yang dan hal berdayu bersandar di bahu prajurit iblis terakhir, mata prajurit itu dipenuhi rasa takut dan dia bergumam sesuatu. Hanya dengan kemampuan kecilmu ini, memasuki bawah tanah, sama saja dengan mencari mati. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Qin Yang bertanya dengan bahasa sihir. Prajurit iblis itu jelas tidak menyangka akan bertemu manusia yang bisa berbicara dalam bahasa ras iblis mereka. Ras iblis memiliki penyebaran luas, dan bahasa mereka pun cukup aneh, namun Qin Yang bisa berbicara dalam bahasa mereka dengan lancar. Prajurit iblis itu mendengus, "Manusia, kalian tidak lama lagi akan punah. Kali ini, kami ras iblis sudah mempersiapkan segalanya. Para kaisar iblis akan memimpin pasukan secara langsung, dan kami pasti akan memusnahkan manusia." Oh, begitu? Qin Yang tersenyum, segel iblis ini sepertinya tidak cukup kuat, kurasa sebaiknya disegel kembali. Kamu pikir siapa dirimu? Dahulu, Kaisar Jiuyo saja hanya bisa menyegel kami untuk sementara. Kami ras iblis tahu bahwa Kaisar Jiuyo adalah eksistensi paling kuat di antara manusia kalian. Hanya kata dalam tempurung, ujar Qin Yang acuh tak acuh, kelihatannya kerusakan pada segel ini tidak parah, kalau tidak, yang datang bukan hanya udang kecil seperti kalian. Tapi sayang, kalian bertemu denganku. Qin Yang bertanya lagi, selain tempat ini, di mana lagi segel yang mulai melemah? Kamu ingin aku memberitahumu? Mimpi saja. Oh ya? Qin Yang menjentikan jarinya, seketika gelombang air keluar dari hal berdayu dan menyelimuti prajurit iblis bersayap ungu itu, hingga terdengar jeritan menyayat hati. Cahaya ungu di seluruh tubuh iblis itu meredup seketika, berganti dengan garis-garis cahaya hitam yang menyeramkan. Aku tidak tahu, aku hanya seorang komandan kecil, bahkan bukan jenderal iblis. Mana mungkin aku tahu hal-hal seperti itu? Kali ini, Tuan Kaisar Iblis bersayap ungu yang baru memerintahkan kami untuk datang dan mengumpulkan informasi. Kami tidak tahu bagaimana tindakan iblis lainnya. Kaisar Iblis bersayap ungu? Qin Yang mencibir, kamu pikir aku mudah dibohongi? Dahulu, Kaisar Iblis bersayap ungu kakinya patah dan tangannya hancur oleh Kaisar Jiuyo. Mustahil dia bisa menjadi kaisar lagi. Itu Kaisar Iblis yang lama, sekarang Tuan Kaisar Iblis bersayap ungu adalah kaisar yang baru. Kelihatannya ras iblis kalian berkembang cukup baik selama puluhan ribu tahun. Begitu kata-kata Qin Yang selesai, ia langsung menyayat leher prajurit iblis itu dengan halbertnya. Wah, tetap saja, kaisar adalah kaisar. Walau cuma berada di tingkat marsyal bumi, masih terlalu hebat. Si udang kecil melompat ke pundak Qin Yang dan berkata, Kaisar, apa maksud perkataan si iblis itu? Jiuyo dalam bahaya,
jawab Qin Yang pelan, sepertinya mereka akan muncul kembali dari pegunungan. Apa? Mendengar itu, si udang kecil buru-buru berkata, Kaisar! Kaisar! Tuanku! Ajari aku bahasa ras iblis itu. Hah? Puluhan ribu tahun lalu, kamu masih bisa menyegel mereka dengan kekuatanmu. Sekarang, kekuatanmu tak seperti dulu, pasti tidak sanggup menandingi mereka. Jika suatu hari mereka merebut oasis Dayu, aku akan menyerah. Tapi kalau aku bahkan tidak bisa bahasa iblis, bagaimana bisa menyerah? Kurasa kulitmu mulai gatal lagi. Qin Yang menggoyangkan hal berdayunya. Udang kecil itu langsung menyusutkan lehernya, tak berani berkata apa-apa lagi. Tapi kurasa kamu tidak akan sempat menyerah. Qin Yang tersenyum, kalau mau menyerah, setidaknya kamu harus selamat dulu. Apa? Qin Yang melihat sekeliling, lalu berseru, sejak kalian datang, kenapa tidak muncul? Apa kalian masih takut padaku yang hanya di tingkat marshal bumi? Jie. Tak kusangka rencana rahasiaku ketahuan oleh manusia. Terdengar tawa tajam yang mengerikan saat itu. Kali ini, menggunakan bahasa manusia. Begitu suara itu selesai, terdengar suara angin yang menyayat udara, dan seketika, puluhan sosok melayang keluar. Puluhan sosok itu, semuanya bersayap di punggungnya, berdiri di udara sambil mengepakkan sayapnya dengan perlahan. Aura kuat menyapu deras. Mereka semua berada di tingkat Tianwu. Dan sepertinya, bahkan lebih dari itu. Qin Yang menatap sekeliling dan tersenyum ringan. Sepertinya, Kaisar Iblis bersayap ungu yang baru cukup ambisius. Begitu menemukan celah, langsung mengirim begitu banyak jenderal iblis. Siapa kamu? Tanya pemimpin mereka dengan nada kaku, kamu begitu mengenal ras iblis kami. Kalau aku katakan bahwa aku adalah Kaisar Jiuyo, apa kamu percaya? Kaisar Jiuyo sudah menghilang dari benua Jiuyo selama puluhan ribu tahun. Mustahil dia masih berada di Jiuyo. Kalau dia masih ada, kami tidak akan bisa merancang semua ini. Tapi jika dia muncul, kami tidak akan membiarkannya lolos lagi. Aku juga tidak berniat melarikan diri. Qin Yang memandangi para jenderal iblis dan berkata, aku rasa kalian bukan pemimpin sebenarnya. Kalau memang memimpin jalan keluar, paling tidak harus seorang jenderal iblis sejati, atau bahkan raja iblis kan? Apa? Setelah kata-kata Qin Yang, tiba-tiba terdengar suara terkejut. Bocah, sepertinya kamu bukan manusia biasa. Suara itu berhenti, dan satu sosok melangkah maju saat itu, langsung mendekati Qin Yang. Orang itu tidak mengenakan pakaian seperti para jenderal iblis lain, tetapi mengenakan baju zirah berwarna ungu hitam, memegang tombak panjang, dan terlihat gagah. Lumayan, setidaknya mirip manusia. Sepertinya seorang panglima iblis. Qin Yang menatap panglima iblis itu dan berkata, para prajurit dan jenderal biasa tadi tidak tahu banyak. Aku rasa kamu, sebagai panglima iblis, pasti tahu beberapa hal. Di dalam hierarki ras iblis, Kaisar Iblis adalah yang terkuat, dengan kekuatan melampaui ranah transformasi dewa. Di bawah Kaisar Iblis adalah Raja Iblis yang setara dengan tingkat 5 Tongtian. Panglima Iblis setara dengan tingkat Tianyuan, dan Jenderal Iblis berada di tingkat Tianwu. Tingkatan dalam ras iblis lebih rinci dibanding manusia. Selama mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa mendapatkan status yang sesuai. Qin Yang tidak takut pada Panglima Iblis di depannya, ia hanya setingkat dengan Tianyuan. Bocah, kalau kamu ingin mendapat informasi dariku, berarti kamu benar-benar tidak takut mati. Panglima Iblis itu menyeringai dan melambaikan tangannya. Syuh. Seketika, lebih dari selusin sosok melesat keluar saat itu juga. Bunuh. Saat itu juga, Qin Yang menggenggam hal berdayu, mengayunkannya panjang-panjang, dan langsung berkata demikian. Hehe, baiklah. Si udang pasir kecil menyeringai, tubuhnya berkelebat dan lenyap seketika. Duar. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar beruntun. Belasan sosok jenderal iblis jatuh ke tanah dengan keras dan tewas seketika. Dalam kedipan mata, hanya tersisa sosok pria itu yang masih berdiri diam. Jangan bergerak. Sebuah suara dingin terdengar dalam satu helaan napas, dan sepasang capit si udang pasir kecil sudah menancap di leher pria tersebut. Siapa sebenarnya kamu ini? Melihat si udang pasir kecil,
Wajah Mo Xuai seketika menjadi pucat, tubuhnya pun bergetar hebat. Sungguh mengerikan. Dia sama sekali tidak melihat bagaimana si udang pasir kecil bergerak, namun orang-orang di sekitarnya sudah tumbang tanpa suara. Siapa kamu bertanya? Siapa pula aku ini? Akulah Tuan Udang. Si udang pasir kecil menyeringai, lalu menoleh ke Qin Yang dan berkata sambil tertawa kecil, Tuan Qin, apa yang ingin Anda tanyakan? Bunuh saja. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, dia hanya seorang komandan iblis, sekalipun ditanyai, mungkin tidak akan mendapatkan banyak informasi. Baiklah. Jangan. Mo Xuai tiba-tiba berkata, asalkan kalian bersedia mengampuni aku, apapun yang kalian tanyakan akan kujawab. Oh, bukankah para iblis seperti kalian selalu memilih mati daripada menyerah? Itu dulu, 10.000 tahun yang lalu. Sekarang, di kalangan ras iblis, tidak seperti itu lagi. Semuanya demi keuntungan. Komandan iblis itu segera memohon ampun. Baiklah, melihatmu cukup tulus, aku akan menanyakan beberapa hal. Qin Yang menatap Mo Xuai dan bertanya, bagaimana kalian membuka jalur ini? Bagaimana membukanya? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, bukan kami dari klan iblis Jiuyo yang membukanya. Oh, jika Kaisar Iblis Sayap Ungu tak memiliki kemampuan itu, apakah Kaisar Iblis lainnya bisa? Tidak, tidak. Jalur ini bukan dibuka oleh klan iblis Jiuyo kami sama sekali. Komandan iblis itu buru-buru berkata, ini dibuka oleh para iblis dari wilayah lain. Kami hanya menerima perintah untuk masuk melalui jalur ini. Kami hanyalah bagian kecil dari mereka. Mendengar hal ini, dahi Qin Yang mengerut. Si udang pasir kecil melongo dan berkata, Tuan Qin, maksudnya selain benua Jiuyo, benua lain, bahkan dimensi lain, juga ada iblisnya? Tentu saja. Komandan iblis itu buru-buru berkata, ras iblis kami sudah ada sejak zaman kuno. Di era sebelumnya, kami memiliki fondasi yang kuat. Namun konon, pada era itu, Kaisar Dewa tertinggi terlalu terkenal, sehingga kami, ras iblis, tidak berani bertindak gegabah. Tapi sekarang, setelah beliau menghilang, kami mulai bersiap-siap secara menyeluruh. Kamu cukup bangga, ya? Bangga tak tahu diri. Si udang pasir kecil menepuk leher pria itu dengan capitnya dan berkata, aku tanya, jawab saja. Jangan malah pamer. Dahi Qin Yang mengerut saat ini. Jadi, bukan hanya di benua Jiuyo, mungkin saja di benua Changlan pun ada ras iblis kalian. Dan di dunia para dewa, mungkinkah juga ada iblis? Benua Changlan dikuasai oleh seorang kaisar iblis super kuat. Tapi aku hanya komandan biasa, tidak punya wewenang untuk tahu soal rinciannya. Tapi dunia para dewa tempat apa itu? Mendengar ini, Qin Yang kembali berkata, tampaknya kalian, ras iblis, memang tahu bagaimana bersabar. Saat Kaisar Dewa tertinggi masih ada, kalian tidak berani bergerak. Tapi saat beliau menghilang, kalian langsung bermunculan. Semua itu kehendak para atasan. Aku hanyalah bawahan yang menjalankan perintah. Qin Yang melambaikan tangan saat itu juga. Si udang pasir kecil menyeringai, dan langsung menggorok leher komandan iblis itu. Mata komandan iblis itu membelalak penuh keterkejutan, seolah menyesali kematiannya, karena merasa Qin Yang tidak menepati janji. Aku tidak pernah bilang, kalau kamu menjawab, aku akan membiarkanmu hidup. Qin Yang melambaikan tangan dan tidak berkata lagi. Si udang pasir kecil berdiri di pundak Qin Yang saat ini, menyeka pakaian Qin Yang dengan sepasang capitnya. Melihat Qin Yang terdiam, ia pun ikut terdiam. Dunia ini tampaknya telah berubah. Saat itu Qin Yang merasa khawatir. Kini, para iblis itu tampaknya telah menjadi lebih kuat. Tepatnya, mereka memang selalu kuat. Apa yang pernah muncul di benua Jiuyo mungkin hanyalah bagian kecil dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika demikian, apakah di dunia para dewa, tempat Jiu Tian Yunmeng berada, juga ada iblis? Jika ditambah dengan keberadaan ras iblis, dan mereka berniat menggulingkan seluruh dunia, maka itu akan menjadi bencana. Tuan Qin, ada apa? Tidak apa-apa. Qin Yang berkata lagi, mari kita perkuat segel di tempat ini dulu. Perkuat? Bagaimana caranya? Si udang pasir kecil menatap Qin Yang dengan bingung. Qin Yang saat ini baru berada di tingkat ke-7 ranah bela diri bumi,
sedangkan segel itu dulu dibuat oleh Kaisar Jiuyo yang perkasa. Meski mereka adalah orang yang sama, kekuatan mereka saat ini sangat berbeda. Dengan benda ini saja, sudah cukup. Tuan Qin, halberd Dayu itu dipinjam dari keluarga Yu. Kalau tidak dikembalikan, keluarga Yu bisa habis. Bukankah ada kamu di sini? Mendengar ini, wajah si udang pasir kecil langsung masam. Tapi Qin Yang sudah melangkah masuk ke kedalaman gunung. 3 hari berturut-turut, mereka tidak bertemu lagi dengan ras iblis. Tampaknya, para iblis itu hanyalah pasukan pendahulu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, tingkat kerusakan segel penyegel iblis belum terlalu serius. Hari itu, satu udang tiba di kaki sebuah gunung. Di puncak gunung, awan petir menggelayut pekat, langit yang gelap membuat dada terasa sesak. Tuan, ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita kembali lain kali saja? Kalau segel ini pecah, keluarga Yu yang akan menanggung akibatnya. Keluarga Yu juga tidak lemah dalam beberapa tahun ini. Tidak masalah. Qin Yang mengangguk dan berkata, kebetulan aku bisa memanfaatkan awan petir di sini untuk mengasah tubuh petir jadeku, sekaligus menembus ke ranah Tianwu. Mendengar ini, sudut mulut si udang pasir kecil berkedut. Gunakan kesempatan ini untuk menembus? Bukankah ini bercanda? Tempat ini sangat berbahaya. Jangankan menembus, bertahan hidup di tengah awan petir saja, sudah sulit. Baik, kamu tunggu di sini. Kalau ada iblis yang muncul, bunuh tanpa ampun. Jangan biarkan satupun lolos. Selama aku menyegel gunung ini, aku akan meningkatkan level kultivasiku. Jangan biarkan ada yang mengganggu. Siap. Saat itu juga, sosok si udang pasir kecil menghilang. Qin Yang melangkah maju selangkah demi selangkah, menuju puncak gunung. Ras iblis. 10.000 tahun lalu aku bisa menyegel kalian, sekarang pun bisa, bahkan menghancurkan kalian. Qin Yang samar-samar merasa bahwa, serangan besar-besaran para iblis terhadap umat manusia di daratan, bukan sekadar untuk membunuh. Ras iblis telah lama ada, tapi mereka jarang muncul. Mereka telah terbiasa hidup di kedalaman benua. Kini mereka muncul ke permukaan hanya untuk merebut daratan. Ini tidak masuk akal. Bisa jadi, kehidupan di darat sebenarnya tidak cocok bagi mereka. Dan di era terakhir, ketika ayah kaisar naik tahta dan menyatakan dirinya sebagai kaisar, ia juga membunuh beberapa iblis di benua Jiuyu. Dari sudut pandang ini, ras iblis itu memang sudah ada sejak era sebelumnya. Namun pada saat itu, penguasa alam semesta 1000 dunia, sangat kuat, dan ayah kemudian mewarisi posisi tersebut, menembus batas-batas 1000 dunia, dan membentuk dunia baru seperti sekarang ini. Akibatnya, 1000 dunia pun berubah menjadi dunia kontinental yang sangat luas, membentang hingga ratusan juta mil, dan ras manusia pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini membuat para iblis semakin tidak berani bertindak gegabah. Namun, dengan menghilangnya ayah kaisar, dan munculnya berbagai masalah di pucuk pimpinan ras manusia, ras iblis mulai bersiap-siap selama puluhan ribu tahun. Dengan begitu, bisa dikatakan, mereka sudah lama berniat untuk menyerang. Dan ketika para iblis dari benua Jiuyo menyerang umat manusia, dan ingin merebut benua ini, apa rencana mereka sebenarnya? Bagaimanapun juga, benua Jiuyo tidaklah berarti dibandingkan puluhan ribu benua lainnya. Qin Yang memanjat ke puncak gunung, memandangi bebatuan hitam, yang menutupi seluruh gunung, lalu menghembuskan napas, sambil menggenggam erat halberd Dayu di tangannya. Kota Tianyu, keluarga Yu. Si buta Yu membawa Shen Wenxuan dan Li Yifan kembali ke tempat ini, dan menetap di sana. Sudah lebih dari sebulan, kenapa kakak belum kembali? Kata Jian Xiaoming dengan cemas, jangan-jangan terjadi sesuatu? Sepertinya tidak. Li Yifan menyahut, dengan pengetahuan dan kemampuan ketua sekte, seharusnya tidak ada masalah. Siapa yang bisa menjamin? Gumam Jian Xiaoming. Tempat itu sangat berbahaya. Kalian ini, tenang saja. Si buta Yu tersenyum lebar dan berkata, selama udang kecil itu ada, tak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, oasis Dayu memang wilayah udang kecil itu sejak awal. Meski begitu, mereka tetap terlihat cemas. Tuan Yu, sebenarnya siapa sih udang kecil itu? Jian Xiaoming tak tahan untuk bertanya. Sepertinya Anda sedikit takut padanya. Takut padanya? Si buta Yu langsung menyeringai dan mencibir. Aku takut apa?
udang kecil itu cuma seekor lobster, yang punya darah naga dalam tubuhnya. Paling juga hanya jadi lobster yang lebih kuat. Kalau dia membuat aku kesal, tinggal kumasak dan kunyah sambil minum. Darah naga? Mendengar ini, Li Ivan dan yang lainnya langsung tercengang. Di dunia ini, binatang spiritual yang paling dihormati adalah naga dan burung phoenix. Naga dan phoenix, sejak zaman kuno, adalah monster kuat yang sudah dikenal banyak pendekar. Kekuatan mereka bisa menjangkau langit, dan dari segi kekuatan pun, tak kalah dengan manusia. Selama binatang spiritual memiliki hubungan dengan naga, pasti merupakan eksistensi tingkat atas. Dimakan? Orang tua buta, aku rasa kamu, bahkan tak akan sanggup menggigit capitku. Begitu si Butayu selesai bicara, terdengar suara aneh. Mendengar suara itu, tubuh si Butayu langsung bergetar, merasa dingin menjalar di punggungnya. Paman, kamu sudah kembali. Si Butayu tak lagi peduli dengan suara itu. Begitu melihat Qin Yang di luar pintu, ia langsung menyambut dengan senyum lebar. Ketua Sekte. Kakak. Melihat Qin Yang kembali, mereka semua merasa lega. Ketua Sekte sudah menembus ke ranah Tianwu. Tian Linglong terkejut melihat aura Qin yang jauh lebih kuat. Iya. Li Ivan dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Ranah Tianwu, di atas benua Jiuyo, sudah tergolong tingkat ahli. Seseorang yang berada di ranah Tianwu, sudah bisa dikatakan sebagai tokoh terkemuka di sekte kelas bawah, seperti sekte Qingyun. Bahkan di sekte kelas 2, ia juga termasuk pilar utama. Qin Yang sebelumnya tampaknya baru di level 7 ranah martial bumi, tapi kini, hanya dalam waktu lebih dari sebulan, sudah mencapai ranah Tianwu. Kemajuan ini sungguh tak masuk akal. Namun Shen Wenxuan adalah yang paling tenang. Dari keempat orang itu, dialah yang paling lama mengikuti Qin Yang. Kenaikan tingkat kultivasi Qin Yang memang tak pernah mengikuti logika. Soal kapan waktunya tepat, itu hanya Qin Yang sendiri yang tahu. Kita sudah cukup lama tinggal di sini, saatnya kembali ke sekte Qingyun. Qin Yang menatap keempat orang itu dan berkata, kalian bersiaplah, kita kembali ke sekte. Siap. Ketua Sekte Qin. Sebuah suara terdengar saat itu juga, lalu berkata dengan nada ringan, karena Tuan Qin sudah memutuskan untuk pergi, maka hal berdayu seharusnya dikembalikan ke keluarga Yu kami bukan? Sudah selesai. Qin Yang berbicara saat itu juga. Belum? Maksudmu apa? Wajah Yu Tianxing mulai mengernyit. Qin Yang berkata perlahan, aku meninggalkan hal berdayu di Oasis Dayu, jadi untuk sementara tidak bisa kukembalikan padamu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yu Tianxing berubah gelap, aura jahat mulai menyebar. Si Butayu segera berdiri di sisi Qin Yang, menatap Yu Tianxing dan membentak, anak kurang ajar, apa maksudmu? Tuan Yu. Yu Tianxing menahan amarahnya, dan berusaha bicara dengan tenang, aku meminjamkan hal berdayu karena Anda menjadi penjaminnya. Tapi sekarang, hal berdayu hilang. Anda harus memberiku penjelasan. Yu Tianxing menatap si Butayu dengan tajam. Saat ini, si Butayu juga terlihat kebingungan. Qin Yang bukanlah orang yang suka mengingkari janji. Tuan, apa yang terjadi? Qin Yang berkata perlahan, segel penyegel iblis mulai melemah, dan ada anggota ras iblis yang sudah keluar. Untuk memperkuat segel itu, aku meninggalkan hal berdayu sebagai penahan segel. Yu Tianxing, kalau ras iblis benar-benar bangkit, keluargamu akan jadi yang pertama binasa. Menurutku, lebih baik hal berdayu tetap di sana bukan? Segel penyegel iblis. Mendengar empat kata ini, ekspresi Yu Tianxing langsung berubah, dan ia berkata, jangan menakut-nakutiku. Segel itu dibuat oleh Kaisar Jiuyo, mustahil iblis bisa menerobosnya. Lagi pula, dengan kekuatanmu, apa kamu bisa menahan segel itu? Meski kamu sudah mencapai ranah Tianwu, masih belum cukup. Dan, siapa yang bisa percaya hanya dengan omonganmu? Siapa tahu kamu menyembunyikan hal berdayu? Siapa bilang hanya aku? Qin Yang berkata pelan. Benar, aku bisa menjadi saksi untuk Paman Qin. Suara serak terdengar. Kamu itu. Yu Tianxing baru hendak bicara, tapi begitu melihat udang kecil yang berdiri di bahu Qin Yang, wajahnya langsung berubah, mulutnya terbuka lebar seolah tak percaya, dan dia pun terdiam.
Saat itu juga, Yu Tianxing jatuh berlutut, menjatuhkan diri 3 kali, bersujud 9 kali, wajahnya pucat, dan berkata dengan gugup, Yu Tianxing, murid dari keluarga Yu, memberi hormat kepada Tuan Xiazun. Saat itu, Li Yifan, Tian Linglong, Jian Xiaoming, dan Shen Wenxuan semuanya benar-benar tercengang. Wajah mereka penuh kebingungan, dan tak bisa berkata apa-apa. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.